Kalau Alter Ego memperhatikan dari match EVOS aja sebelumnya, mereka udah tahu nih kira-kira untuk mengcounter Versik dengan Gusion-nya ini pakai hero apa. Karena tadi di match sebelumnya mereka atau lawannya Bigotan Alpha nggak punya hero-hero crowd control yang bisa megang Versik nih dengan Gusion-nya. Bahkan udah pakai Digi kan? Bahkan udah pakai Digi pun nggak kepegang, nggak nyangkut reverse time-nya. Kaja boleh. Oke. Tapi kalau Chow, ini kita nggak tahu. Cukup sulit karena sih. posisinya udah ada Faramis. Udah ada Faramis. Ya, Faramis Lilia. Tapi kalau ditaruh di Kaja lagi di sampingnya, Ya. menurut gua ini nggak kalau posisinya nggak balance. Ya, Karena oke. dia kagak punya apa-apa lagi. Nggak punya apa-apa lagi, Nggak punya apa-apa frontline lagi. ya. Kecuali junglernya mereka taruh yang besar. Tarik Keras. yang besar. Oke, kira-kira Ji, karena Barats nih yang biasanya bisa dipakai di area jungler, Balmond masih terbuka tapi kita tahu Balmond bisa di-burst dengan mudah juga oleh seorang Gusion. Gak ada yang bisa nutup Gusion. Gak ada yang bisa menutup Gusion. Apa di samping ini, gua nggak tahu si Monster main Chow atau enggak. Oke. Chow juga boleh. Chow boleh. Chow boleh. Untuk Emi mungkin? Untuk Emi, yes. Tapi kalau dari posisi seperti ini, Oke. Dairot udah pasti fix di tengah. Fix Di di XP. EXP lane. Yes, Dan untuk Chow match up. akan fix di arah jungle. Dan ini dia. Tapi problemnya, Apa tuh? ketika Gusion masuk, dia cepet-cepetan aja The Way of Dragon. Supaya Gusionnya nggak Sempet full. narik, Sempet, ya, iya, narik sempet. kombonya ya. Dan untungnya masih ada Faramis sih. Iya, masih ada chance buat selamat juga dari kombonya Gusion ya. Betul. Tapi balik lagi. Lilianya Iya. bikin lumpuh. Bikin lumpuh. Tapi Ji, Apa di tuh? area late game Ji, Gusion bisa nge-burst Lilia instan Ji. Sebelum dia bisa ngeluarin Black Shoes-nya bahkan. Kalau misalnya tepat ketika super attack-nya terjadi gitu ya. Tapi balik lagi gimana eksekusi dari kedua belah tim dan kita lihat ada Parsha sebagai pick terakhir dari EVOS Legends akan digunakan oleh Hijumei sepertinya di area mid lane. Gameplaynya, jadi kita bakal langsung menuju ke arah in-game. Ini dia, The Light of Dawn. Apakah game kedua diamankan kembali oleh EVOS Legends atau dari tim Alter Ego membalikan keadaan yang sudah mereka pegang di game pertama dan terlepas begitu saja. Terlepas begitu saja tapi kita lihat belum ada yang dilepaskan dari masing-masing tim di mana kedua Roamer coba untuk berhadapan di depan sana. Rasi Chena mengetahui keberadaan dari Dreams yang coba untuk ditarik dengan Shadow Stampede-nya. Ternyata Hijumei menjadi target selanjutnya. Magic Shockwave belum ada dealing damage yang cukup besar. Dreams masih mencoba bermain aman melihat Hijumei one more last HP barnya masih bisa menyelamatkan diri dengan Wings buying Wings untuk lari ke bagian belakang. Tapi Rasi Chena dengan Faramis yang dia pakai mengganggu pergerakan dari Versix yang sedang melakukan rotasi ke arah bagian junglernya. Oke, back. Telah dikeluarkan di depan sana dan di sisi dari tim Alter Ego, mereka nampaknya di arah gold lane-nya harus struggle kembali. Iya, mengulang lagi-lagi. deja vu yang sama. Tapi dari segi jungle, kemungkinan besar Alter Ego mengungguli dari segi rotasi. Karena lihat dia udah mendapatkan Little Wonder ke arah bottom lane. Dan Dream akan membuka semua semak-semak yang dimiliki oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Versik udah level 4 habis ini. Iya. Versik udah level 4. Ryzel harus benar-benar wise dalam cara penggunaan Battle Mirror Image-nya. Ya, dan lagi-lagi di bagian gold lane kita lihat pressure dari Brands benar-benar memberikan pressure kepada Ryzel dan membuat dirinya harus nempel ke arah altar turret saya di bagian tengah. Rasi terkena Shadow Blade Slaughter, combo yang connect, belum ada Sword Spike yang di follow up lebih jauh lagi karena Versix nggak mau terlalu dive in, terlalu overcommit dan membuat dirinya bisa di pick off balik oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Daggernya sangkut, Ya, Daggernya nyangkut, tapi ketika Versix masuk ke dalam, gak ada yang bisa menjemput. Beda kasusnya kalau tadi pakai Matilda. ya, Dia masuk, tapi ada guiding wind, bisa dijemput pulang. bisa dijemput pulang. Dan bahkan kita bakal lihat Turtle Cave, present by Lita kali ini sudah muncul kembali untuk tim EVOS Legends kah? Atau bukan? Karena Versix agak sedikit dilema. Di mana dia harus mengamankan Purple dan juga di mana dia harus juga melakukan kontes terhadap satu buah turtle yang mereka miliki. Oke, Sir, level 4, Amy garis depan, Rasi akan melakukan zoning out, tapi nampaknya ini akan menjadi satu buah turtle untuk seorang Amy. Tapi Versix kamu tinggal diam, Retrieve menjadi shot point. Federation mencoba untuk meng-cover para pemain dari tim EVOS Legends lainnya dan Amy ter-take down. First blood by PCA. yes, dan langsung saya diamankan dengan cukup cepat. First blood juga Turtle. Yang pertama untuk EVOS Legends, tapi lagi-lagi kita beralih menuju ke bagian atas. Ryzel menerima cukup banyak pokingan damage dan membuat dirinya harus balik ke bagian belakang. Sementara di bagian tengah tertarik oleh Shadow Stampede, masih bisa flicker untuk menyelamatkan nyawa dari Hijumei. Tapi lagi-lagi Source Spell yang terbuang. Sementara di bagian bawah, oh my god, satu member monster dari Alter Ego Esports harus di pick off dengan cepat tangan seorang Versix. Beralih menuju ke bagian atas. Rasi Chena coba di-pressure di bagian depan sana. Amy mendapatkan dirinya di Way of Dragon dikeluarkan untuk mem-pick off. Amy balik sebagai kompensasi dari Alter Ego Esports ketika mereka kehilangan monster di area bawah.
Yes. Bahkan lagi-lagi di sini keuntungan diamankan oleh Versik dengan 2 point kill. Dari top lane, Brand pun dengan bahkan invasi dilakukan Rasi sekalipun, dia tetap bertahan. Emi terdeteksi, 2 juga belum dikeluarkan. Slaughternya tidak ada yang mengenai Emi sedikit pun karena dengan satu mesin yang tepat membuat seorang Versik gak bisa tembus tembok. Gak bisa tuh. Gak bisa tembus tembok kali ini. Oke, beralih menuju ke bagian bawah. Psychots masih beradu laning depan sana dengan seorang monster yang belum bisa memberikan clearing minion dengan cukup cepat. Tapi lagi-lagi kita lihat pergerakan dari Rasi yang fokus sekali ke arah Hijume. Ditarik-tarik terus. Meskipun dia mereka tahu tapi Feather Ice Strike hanya untuk melakukan clearing minion saja. Bersiap untuk melakukan surprise attack. Karena Versik berada di dalam semak-semak menunggu momen yang tepat ketika player-player dari Alter Ego Esports gak menyadari ada kehadiran seorang Versik di area semak-semak. Dan bahkan Psycho ini agak sedikit terseok-seok ya. Udah ada Slaughter yang dikeluarkan, tidak ada Ignitions dan tentunya startup preset Pailita teman Mabar sudah kembali ke line up dan kita lihat dari CCTV. Dreams di sana membuat zoning out terhadap Ryzel. Brans bebas lagi. Level 6 Brans, level 6 Ryzel, tapi kalau dari segi gold kayaknya agak berbeda. Dan inilah yang akan membantu pergerakan Ryzel di arah top lane sana. Walaupun laning phase-nya tidak dibenarkan, tapi selalu ada gold tambahan. Yes, tapi sekarang Federal Strike warungnya dibuka ke arah belakang Hijume Wings by Wings. Melarikan diri masih ada Versik dan juga Dreams di depan sana. Jehehe memberikan Pokémon damage tambahan, Shadow Strike yang connect tapi masih ada Black Shoes dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya. Lari ke bagian belakang Brad, seorang diri Brad melawan 4 member dari Alter Ego Esports. Gak bisa diselamatkan lagi nyawanya dan harus terpick off di menit yang kelima. Tapi sekarang kita lihat Emi mencoba mengganggu pergerakan dari Versik yang mendapatkan semua jungle-nya dan head to head presented by Kodashift. Ada Lilia dan juga Parsia, The Way of Dragon menuju ke arah Versik. Dibalikan keadaannya karena ada Dreams di depan sana langsung. Ryzel Blazing Dot dikeluarkan, Federal Strike belum bisa mendapatkan tapi one last hit hampir saja tumbang. Masih cukup sustain dengan beberapa SP saja yang dimiliki oleh Ryzel. Dan di bagian bawah Psychots, Abyssal Strike dan Flicker Monster menghilangkan jauhan Psychots yang melarikan diri ke area belakang. Abyssal Strike, conceal, Hijume tertarik, stun point kill, gak ada yang bisa mengikat Wings by Wings. Yeay! Kali ini bebas dari ceratan para pemain dari tim Alter Ego Esports lainnya. Little Wonder ternyata menjadi pilihan utama dari seorang Emi dan replay by Prison by Grab. Kali ini lihat flicker yang tepat, Abyssal Strike memakan dari seorang Esmeralda. Memang head to head laning phase-nya ini udah cukup jauh dari Psychos, tapi Monster tidak mau tinggal diam. Monster masih mau lebih. Lihat DPS terlebih ke flicker telah dikeluarkan dan bahkan Dreams fatally satu-satunya pemilihan skill yang sangat baik membalikan keadaan dan bahkan Versik kali ini berhasil mendapatkan double kill dengan satu buah Lilia. 3 poin hilang. Oh my god. 1 untuk Dream, 2 untuk Alter Ego. Pertukaran tidak cukup adil tapi Ryzel tidak tertancap 1 dagger terakhir. Yes, coba dikejar ke bagian depan oleh Hijume, tapi terlalu jauh movement speed yang dimiliki oleh seorang Ryzel. Dan sekarang Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir kembali di menit yang ke-6 membuat teman-teman dari Force Legends yang tadi menguasai peperangan di area bawah sepertinya akan mendapatkan turtle-nya secara cuma-cuma, mengingat beberapa player dari Alter Ego Esports belum bersiap untuk ke area turtle. Sementara Psychots melakukan cutting minion juga cukup baik. Terlihat di depan sana ada Emi dan juga Jehehe serta Rasi China dengan konsil yang dikeluarkan, tapi Psychots belum bisa dikenai oleh Jet Kundo yang dikeluarkan oleh seorang Ami. Sepertinya masih bisa melarikan diri dengan sprint yang dikeluarkan, tapi dari belakang ada Ryzel. Apakah 1 melawan 4 member dari Alter Ego Esports bisa dihindari? Ternyata malah Monster Lane terpick off oleh Shadow Blade Closer dan di finishing dengan seorang Dreams. Ingat, membeli waktu itu tidak bisa dibayar kembali karena waktu tidak akan kembali. Dan itu dia yang dilakukan oleh seorang Psychos. Waktu yang mahal, distraksi yang mahal untuk mengejar seorang Psychos. Dengan 2 objektif yang diamankan, 1 buah turret, 1 buah point kill dari Monster, itu membuat laning phase EVOS Legends benar-benar menang di 3 laning phase mereka. Dan bahkan turret tidak dipecah sekalipun. Ryzel kali ini bakal coba dipaksa dan lihat Slaughter-nya. Tidak butuh, dia hanya butuh basic attack pasif yang nyala. Yes. Apalagi kalau dia punya Calamity, apalagi atau dia punya Shadow Twin Blade, itu udah ada. Cuman butuh basic attack aja, tapi sekarang coba untuk reset kembali dari kedua belah tim. Meskipun beberapa turret dari Alter Ego Esports sudah mulai hancur berantakan. Ada 4 turret di sana yang sudah diamankan oleh EVOS Legends.
masih cukup aman sepertinya meskipun perbedaan 5.000 net worth untuk Alter Ego Esports dan juga EVOS Legend terjadi di menit yang ke-8. Tapi Brand sepertinya tanpa ada gangguan bisa mendapatkan satu objektif tambahan. Inner turret di bagian bawah nggak bisa dielakkan lagi oleh Alter Ego Esports. Dan lihat di bagian depan sana ada konsil yang langsung di pop up dengan Feather Eye Strike sehingga konsilnya nggak berguna dari teman-teman Alter Ego Esports. Mereka harus reset kembali meskipun ada Dreams di depan sana. Votalix dikeluarkan dan langsung pick up seorang Ami, tapi ada beberapa player EVOS Legends dengan adanya Brand membuat damage dikeluarkan dengan blazing duet dari arah Raisel. 2 ember terhilangkan dan 4 punch out EVOS Legends. Wipe out dan tentunya Lord Game beserta satu Galaxy S-Series terbuka untuk EVOS Legends. Baiting kembali yang dikeluarkan, mereka menuju ke arah seorang Brand dan replay present by Grab kali ini. Nampaknya kita bisa lihat fatalinya sangat on point. Tapi Brans bebas banget melakukan free hit. Tapi Raisel tahu Brans sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi setelah semua fokus terhadap seorang Brans, Versiknya bebas. Versiknya bebas. Oh bebas. Bebas sih, oke, tapi Lord yang pertama berhasil diamankan oleh EVOS Legends ketika wipe out terjadi di menit yang ke-9 membuat Alter Ego Esports lagi dan lagi dalam tekanan cukup jauh. Kalau bisa bilang karena EVOS Legends benar-benar menguasai early-nya. Seperti yang kita tahu Versix, Gastion-nya ini bagus banget. Bisa mempick off player-player penting atau backliner dari Alter Ego Esports dan membuat EVOS Legends selalu diunggulin dari setiap team fight-nya. Dan buat kalian semua yang mau unggul juga, kalian bisa nobar PPS sambil order Grab karena ada diskon jajan ataupun diskon pulsa sampai dengan 50%. Gunakan promo grb.to/ppe atau scan QR code yang ada di bawah, Ji. Oke, thank you so much Radit, informasi yang sangat bermanfaat apalagi buat orang-orang kontrakan kayak saya. Tapi lihat terbuka dengan sangat jelas jungle yang dimiliki, tapi Emi bakal coba dipasang. Dua trigger telah dikeluarkan, Incandescence kali ini sedang cooldown. Tapi JHH sudah menanam bom di arah bottom lane dan tidak bisa dipicu. Triggernya sedikit terlambat dan bahkan tidak mengenai ke Lord sama sekali. Sering outnya dilakukan oleh seorang Hijume membuat EVOS Legends memastikan best trade-nya pecah. Bicara bottom lane, kali ini mereka nggak bisa ditahan. Fokus ke arah base-nya, tapi bukan itu masalah utamanya. Karena Brans akan melakukan bogey damage kepada para player tim Alter Ego lainnya. Best turret terbuka dan sangat bebas. Best Fatal Link dikeluarkan oleh seorang Dreams. Legend didapatkan dan point kill yang sangat baik didapatkan Versix. Double kill looking for Maniac. Apakah EVOS Legends akan menutup kemenangan dengan 2 poin penuh? Kali ini terbuka dengan sangat bebas. Mereka signing out dan this is it. Sang macan putih menggabung dan mendapatkan game yang kedua. Israel EVOS Roar. EVOS Legends memantapkan langkahnya di lower bracket dan benar-benar membuat Alter Ego Esports gak bisa bertahan lagi dengan hanya satu Lord saja. Jadi